Bagaimana bisa seorang yang tumbuh dengan nilai-nilai religius dan persahabatan lintas suku akhirnya memilih jalan sebagai pemimpin partai komunis terbesar di Indonesia? Dari suara azan ke gemuruh revolusi. Bayangkan, seorang anak kecil dengan suara lantang setiap harinya melangkah ke masjid untuk mengumandangkan azan. Suaranya menggema, mengajak orang-orang di kampungnya untuk sholat. Anak itu bernama Ahmad Aidit, lahir dari keluarga terhormat di Belitung dengan ayah seorang mantri kehutanan dan ibu berdarah ningrat. Kehidupan masa kecilnya tak hanya diwarnai dengan pendidikan sekolah Belanda dan pendidikan agama, tapi juga penuh dengan persahabatan lintas budaya. Mulai dari anak-anak pribumi, Tionghoa, hingga anak-anak asrama Belanda, semuanya dekat dengannya. Namun, siapa sangka, anak yang dulunya rajin mengaji sepulang sekolah dan mengumandangkan azan ini, kelak akan menjadi pentolan Partai Komunis Indonesia, alias PKI. Dari pergaulannya yang luas, hingga kedekatannya dengan buruh tambang di bawah kekuasaan kolonial Belanda, perjalanan hidup Ahmad Aidit berubah drastis. Bagaimana bisa seorang yang tumbuh dengan nilai-nilai religius dan persahabatan lintas suku akhirnya memilih jalan sebagai pemimpin partai komunis terbesar di Indonesia? Inilah kisah masa kecil yang jarang diketahui tentang Dipa Nusantara Aidit. Lahir pada 30 Juli 1923 di Belitung, Ahmad Aidit tumbuh di lingkungan keluarga yang terpandang. Ayahnya, Abdullah Aidit, adalah seorang mantri kehutanan yang dihormati. Sementara ibunya, Mailan, berasal dari keluarga ningrat Bangka Belitung. Dengan latar belakang seperti itu, Ahmad hidup dalam lingkungan yang memudahkan dia bergaul dengan berbagai kalangan, dari para pejabat Belanda hingga masyarakat pribumi. Aidit dan saudara-saudaranya pun bisa menikmati bangku sekolah Hollands Island School, HIS, sekolah dasar pemerintah Belanda. Ia punya privilege yang sama seperti anak-anak orang Belanda. Walau mendapatkan pendidikan formal di sekolah Belanda, Ahmad dan adik-adiknya juga tumbuh dengan nilai-nilai religius yang kuat. Ayah Aidit adalah sosok yang mendirikan Nurul Islam, sebuah lembaga pendidikan Islam di kawasan Pecinan. Jadi, sepulang sekolah, Aidit sering mengaji bersama adik-adiknya. Dia juga dikenal sebagai tukang azan di kampungnya karena suaranya yang lantang dan jelas. Di zaman itu, di Belitung belum ada pengeras suara. Karena suara Aidit yang keras, maka sosok yang kelak jadi ketua Partai Komunis ini sering ditunjuk jadi muazin. Meski tumbuh dalam status keluarga terhormat, Aidit tidak membatasi pergaulan dengan sesama anak orang terhormat. Aidit dikenal sebagai anak yang mudah bergaul, tak hanya dengan anak-anak pribumi, tetapi juga dengan strata sosial yang berbeda di Belitung. Bahkan, Aidit bisa beradaptasi dengan banyak kelompok sosial di Belitung, seperti kelompok anak-anak pribumi, kelompok anak tangsi, yang notabene anak-anak polisi, kemudian kelompok anak-anak pedagang Tionghoa. Pergaulannya tak berhenti di sana. Letak tambang timah Belanda yang hanya 2 km dari rumahnya membuat Aidit sering berinteraksi dengan para buruh. Dia melihat secara langsung ketidakadilan yang terjadi, bagaimana para buruh hidup susah, sementara para menir Belanda hidup dengan penuh kemewahan. Ketertarikannya untuk memahami kehidupan para buruh semakin tumbuh, terutama setelah dia mulai membantu seorang buruh yang sedang mencangkul di pekarangan rumahnya. Dari sinilah hubungan Aidit dengan para buruh semakin erat, dan pandangannya tentang ketidakadilan sosial mulai terbentuk. Pergaulan Aidit dengan para buruh di tambang Belanda, serta pengamatannya terhadap kehidupan keras mereka, secara perlahan mempengaruhi cara berpikirnya. Aidit tumbuh menjadi pemuda yang semakin kritis terhadap ketidakadilan yang ia lihat di sekitarnya. Kehidupan para buruh yang tertindas dan pesta pora para pejabat Belanda membuatnya semakin yakin bahwa ada ketidakberesan dalam sistem yang ada. Saat pindah ke Jakarta, pandangan politik Ahmad semakin terbentuk. Dari sanalah dia bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap penjajahan
yang pada akhirnya membawanya kepada Partai Komunis Indonesia, PKI. Perlahan tapi pasti, Ahmad yang dulu dikenal sebagai Ahmad Aidit mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara atau DN Aidit dan mulai menanjak dalam hierarki PKI hingga akhirnya menjadi pentolan tertinggi Partai Komunis tersebut. Meski kiprahnya di PKI berakhir tragis dengan peristiwa G30S yang kontroversial, perjalanan hidup Aidit tetap menjadi bab penting dalam sejarah Indonesia. Apa yang dimulai dari suara lantang seorang anak mengumandangkan azan, berakhir dengan gemuruh pergerakan politik yang mengguncang Indonesia.